pengarang kitab Sayyid Muhammad Amin bin Idrus Ibnu Syekh Abi Bakar bin Salim, yang akan kita baca tentang Fadilah Ashura yutlabu fi yaumi Ashura 12 wahya, ada 12 hal yang menjadi sesuatu yang disuruh atau disunnahkan atau digalakkan di Ashura nike. Ashura nike mulai dari tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Sekalipun pengertian Ashura itu adalah malam atau hari ke-10 daripada bulan Muharram. Dalam sejarah bahwa Ashura itu identik dengan tragedi, dan juga ada hal-hal yang di situ keistimewaan yang diberikan kepada para nabi, para rasul, yang Allah Subhanahu wa taala di dalam hari-hari Ashura ke Allah berikan kemenangan. Ada sejarah nike dalam Ashura nike, misalnya 10 Ashura itu adalah tragedi pembantaian atau yang terjadi pada cucunda Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, yang dalam madhab Syiah itu kemudian diperingati dengan peringatan yang besar-besar dalam arti peringatan Aza itu peringatan berkabung, ya. Namun di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita tidak memperingati Aza atau berkabung, tetapi kita tetap mengingat bahwa 10 Ashura itu adalah tragedi sejarah yang paling besar yang menimpa Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Dan juga ada banyak hal yang perlu kita pahami atau kita kaji, bahwa di dalam hari-hari Ashura itu ada 12 hal yang dianjurkan, disunahkan. Disebutkan di sini bahwa yang pertama as-shalah, memperbanyak salat. Memperbanyak salat dalam arti di sini adalah memperbanyak salat sunnah. Memperbanyak salat-salat sunnah di 10 hari bulan Muharram yang pertama, dari tanggal 1 sampai 10. Jadi bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram nike adalah bulan yang sangat istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua as-shaum, puasa, puasa, memperbanyak puasa di hari-hari Ashura, yaitu dari tanggal 1 sampai 10. Nah, nanti kalau prioritasnya boleh dikerjakan hari Tasu'a dan hari Ashura. Hari Tasu'a itu adalah tanggal 9. Tanggal 9 Muharram. Ashura itu tanggal 10 Muharram. Kalaupun tidak mampu Tasu'a dan Ashura, hendaknya kita berpuasa hari Ashura, tanggal 10-nya. Kemudian yang ketiga, silaturahim, mempererat silaturahim. Di bulan Ashura ini atau di bulan Muharram ini, itu memperbanyak silaturahim. Silaturahim itu hubungan kekerabatan yang masih ada tautan darah, ada tautan rahim, semeton jari yang masih kita ada hubungan keluarga, disambung kembali. Kalau lama terputus dalam arti atau lama tidak terhubung, ya, bagus sekarang ini makin gampang kita menghubungi setiap orang, ya, tidak harus datang, ya, bisa jadi kita menghubunginya lewat via yang lain, misalnya medsos dan sebagainya. Kemudian yang keempat as-shadaqah, memperbanyak sedekah. Nah, nanti akan diterangkan bagaimana keutamaan sedekah di bulan Muharram. Bahkan disebutkan bahwa
di bulan Muharram itu atau hari-hari pertama bulan Muharram itu hendaknya banyak sodakoh. Kalau di Aceh itu ada namanya bubur Ashura, ya. Nah, ke ada apa orang membuat bubur, nah nanti itu dibagikan. Biasanya di musola atau di masjid itu dibuat bubur, nanti itu dibagikan kepada masyarakat. Nah, itu apa? Sodakoh, ya. Sodakoh ya dianjurkan, sangat dianjurkan di awal-awal bulan Muharram ke tanggal 1 sampai tanggal 10 itu banyak bersodakoh. Terutama sodakoh kepada keluarga terdekat. Ya, sodakoh kepada keluarga terdekat. Dan paling utama adalah nanti akan disebutkan tentang seorang suami memperluas memperluas apa namanya pembagian rezeki atau nafkahnya kepada istrinya. Nah, itu di bulan Ashura nike atau bulan Muharram nike nanti akan disebutkan di bawah nike bahwa orang yang eh, apa namanya melonggarkan ya memperbanyak pemberian nafkahnya kepada istrinya di bulan Muharram nike insya Allah akan meluaskan daripada rezekinya selama 1 tahun. Ke napiaran, ke sangat penting deh. Kemudian yang kelima al-iktisal, itu mandi pada hari Asyura, tanggal 10 nikah. Kemudian al-iktihal, bercela. Bercela itu tidak harus perempuan, bercela itu boleh juga laki-laki. Pakai celak deh, celak nikah ya, celak di mata nikah itu sunnah. Kemudian ketujuh ziaratul alim, ya, menziarahi, berkunjung, silaturahim kepada orang alim, para tuan guru kita, kepada kiai kita, ya, kepada panutan kita, pada orang-orang yang diberikan amanah ilmu yang luas. Nah, itu kita ziarahi, kita datangi, kita bertemu dengan mereka, itu dianjurkan di bulan Ashura. Kemudian yang kedelapan, ayadatul marid, ya, mengunjungi orang-orang yang sakit. Mengunjungi orang yang sakit. Ya, itu sangat bagus sekali kalau kita di samping silaturahim juga kalau ada keluarga sakit di bulan Ashura nike kita mengunjungi mereka. Kemudian yang kesembilan mashu ra'sil yatim, ya, mengusap kepala anak yatim. Ya, maksudnya nike bahkan kalau di Jakarta itu deh ada itu lebaran yatim istilahnya, deh. Kalau di Jakarta atau di Jawa itu namanya lebaran anak yatim. Ya, tanggal 10 Muharram itu hari Asyura itu lebaran anak yatim banyak diberikan apa namanya santunan ya di tanggal 10 nih. Banyak orang yang menyantuni anak yatim di tanggal 10 sambil diusap kepalanya. Dan ini adalah sunnah di sini Rasulullah SAW. Ya, kalau bisa kita cari anak yatim piatu untuk kita usap kepalanya sambil kita berikan uang. Ya. Berikan dia sedekah, kayak sanggup, itu bagus sekali. Udah yang ke-10 tausi'atu 'alal ayal. Tadi yang sebutkan bahwa di uh, apa namanya? Di bulan Muharram nih tanggal 1 sampai 10 nih adalah bulan memperluas pemberian nafkah kepada keluarga, terutama kepada istri. Yang belum bersama yang memiliki keluarga atau sudah beristri, si suami itu sangat dianjurkan untuk melebihi dari kadar pemberian nafkahnya di hari-hari yang biasa pada hari-hari 1 sampai 10 Muharram ini itu memperbanyak ya. Yang biasa hariannya 20.000, makin misalnya 50.000. Atau kita berikan uang yang lebih, tambahan yang lebih. Nike sunnah ya. Dan itu bahkan disebutkan siapa yang memperluas nafkahnya di bulan Muharram nike, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperluas rezeki seorang suami setahun ke depan eh, karena berkah pada hari-hari Ashura. Kemudian yang ke-11 taqlilul adhafir,
memotong kuku ya, taklidul adhafir, memotong kuku. Yang ke-12 qiraatu suratul ikhlas alfa marrah. Disunnahkan atau dianjurkan nih kan, dimustahabbahkan bahwa di hari Asyura itu pada tanggal 10 itu kita membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali ya. Nanti kita akan baca nih di bawahnya tentang amaliyah yang disebutkan di hari-hari Asyura. Kita baca faidah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, ada sebuah faidah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla iftarada ala bani Israil sawma yaumin fis sanah." Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Bani Israel itu satu puasa ya, satu puasa pada satu tahun ya, satu hari berpuasa dalam satu tahun. Wa huwa yaumu Asyura, yaitu pada hari Asyura tanggal 10 ya, tanggal 10 Asyura. Wa huwa al-yaumul 'ashir minal Muharram, yaitu hari ke-10 daripada bulan Muharram. Nah, kalau tiang bulu Sami yang tanggal satunya kemarin hari Senin, ya tinggal dihitung mulai hari Senin, tanggal 1 Muharram kemarin. Okay? Itu yang ditetapkan oleh pemerintah. Okay? Fasumuha wa wasi'u ala ayalikum fihi. Maka berpuasalah pada hari ke-10. Okay? Jadi jangan sampai kita melewatkan tanggal 10 itu tidak berpuasa. Okay? Jadi kita usahakan untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Wa wasi'u ala ayalikum, dan luaskanlah pemberian nafkah kepada keluarga kalian. Itu banyak bersedekah dan memberikan kelebihan rezeki kita kepada keluarga kita, terutama suami kepada istri. Fa innahu man wassa'a fihi ala iyalihi wa ahli min malihi wassa'allahu alaihi sa'ira sanatihi fasumu. Nah, ini adalah landasannya yang sebutkan tadi. Karena disebutkan oleh Nabi SAW, فَإِنَّهُ مَنْ وَسَّعَ فِيهِ عَلَى عِيَالِهِ. Siapa yang meluaskan pemberian nafkahnya kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada ahlinya, daripada hartanya di hari Asyura tanggal 10 itu, apa ganjarannya? Wassa'allahu alaihi sa'ira sanati. Maka Allah akan meluaskan rezekinya selama 1 tahun ke depan. Okay? Selama 1 tahun ke depan Allah akan mudahkan rezekinya selama 1 tahun ke depan. Fasumuhu, dan juga di tanggal 10 itu berpuasalah. Fa'innahul yaumul ladzi, karena pada hari itu adalah hari yang tallahi fihi ala Adam asbaha safiyan. Allah menerima taubat daripada Nabi Adam. Itu Allah mensucikan Nabi Adam bertaubat dari kesalahannya. Ya, kesalahan Nabi Adam itu sangat kecil. Ya. Nah, itu yang sering disebutkan. Kalau Nabi Adam aja melakukan kesalahan yang sangat kecil itu, yang beliau sudah berada di surga, kemudian dikeluarkan dari surga, lalu bagaimana kalau kita yang banyak memiliki kesalahan yang tidak pernah masuk surga, apakah pantas untuk masuk surga? Nah, ini adalah pertanyaan besar. Bahwasanya kalau kita mengambil pelajaran Nabiullah bapak kita Adam alaihissalam yang memiliki kesalahan yang sangat kecil, beliau dikeluarkan dari surga. Lalu apakah kita yang tidak pernah masuk surga ini setiap hari melakukan kesalahan dan dosa, apakah kemudian bisa masuk surga itu? Nah, itu maka kemudian pada tanggal 10 Asyura itu Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'a fihi Idris makanan 'aliyya. Pada tanggal 10 Muharram itu juga, itu pada Asyura itu Allah mengangkat Nabi Idris, ya. Nabi Idris itu diangkat ke surga. Ya, Nabi Idris itu diangkat ke tempat yang sangat tinggi, artinya kedudukannya sangat tinggi. Wa akhraja Nuhan minas safinah. Allah Subhanahu wa taala mendaratkan, ya, setelah mengarungi lautan, ya, lautan selama puluhan hari, Nabi Nuh alaihissalam kemudian mendarat di Gunung Judi, ya, di Gunung Judi.
Nah, di situ beliau mendarat, artinya sudah selesai badai angin topan dan hujan, semuanya sudah selesai, maka itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kemudian wanajja Ibrahim minan nar. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api neraka. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api neraka, maaf, dari api yang di apa dibakar oleh Namrud ya. Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, itu Allah menyelamatkan beliau dari api itu. Bahkan disebutkan api itu menyala sampai berminggu-minggu, nggih, berminggu-minggu. Jadi mungkin beliau dimasukkan sebelum hari Asyura, kemudian keluar dari api itu setelah berhari-hari. Jadi bahkan disebutkan saking besarnya api yang dimasukkan Nabi Ibrahim ke dalamnya itu sampai terlihat dari puluhan kilometer, ya. Itu saking tingginya api itu. Di puluhan kilometer sudah terlihat api itu, saking besarnya. Dan itu dimasukkan Nabi Ibrahim alaihissalam di situ, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim itu pada tanggal 10 Asyura. Nanti akan disebutkan bahwa salah satu doa daripada Nabi Ibrahim itu adalah hasbalah, yaitu hasbi Allah. Maka di 10 Asyura itu kita dianjurkan banyak membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Okay. Kemudian fihi Taurat ala Musa, juga di situ diturunkan wa anzalallahu fihi at-Taurat ala Musa alaihi salam. Di tanggal 10 Asyura itu juga tempat diturunkannya Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa akhraja fihi Yusuf minas sijn. Dan pada tanggal 10 Asyura itu juga tempat dikeluarkannya Nabi Yusuf alaihissalam daripada penjara. Jadi beliau dikeluarkan dari penjara pada tanggal 10 Asyura. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam itu berada di dalam penjara itu lama sekali, cukup lama. Jadi setelah beliau bermunajat dan banyak sekali memperoleh wahyu di dalam di dalam penjara, maka beliau dikeluarkan pada tanggal 10 Asyura. Waradda fihi ala Yaquba basarahu. Waradda fihi ala Yaquba basarahu. Pada tanggal 10 Asyura itu juga Allah mengembalikan penglihatan Nabi Yakub alaihissalam, bapak dari Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau sebelumnya buta, tidak bisa melihat. Disebutkan dalam Al-Quran tentang bagaimana mata Nabi Yakub alaihissalam itu mengalami kebutaan karena kebanyakan menangis, sehingga dengan adanya datangnya bajunya Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian beliau menjadi sebab bisa melihat kembali, dan itu terjadi pada 10 Asyura. Wa fihi kasyafa dhurra an Ayyub. Pada tanggal 10 Asyura itu juga Allah menghilangkan penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam. Itu terjadi pada 10 Asyura. Wa fihi ukhrija Yunus min batnil hut. Pada tanggal 10 Asyura itu juga dikeluarkan siapa Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan paus, yang menelan beliau. Jadi beliau itu berada dalam kegelapan yang berlipat-lipat, ya. Disebutkan dalam Al-Quran al-dhulumat. Jadi beberapa tingkatan kegelapan. Gelapnya di dalam perut ikan, gelapnya di dalam laut, kemudian gelapnya malam. Jadi kalau malam, siang saja udah gelap, apalagi malam. Itu berada di perut ikan selama puluhan hari. Ya, kalau manusia biasa pasti sudah mati itu, ya, sudah mati, nggak mungkin hidup. Maka apa doa Nabi Yunus alaihissalam yang sangat terkenal? Yang terkenal itu bacanya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maka di hari-hari Muharram ini kita dianjurkan untuk banyak membaca tasbih Nabi Yunus, ya. Doa Nabi Yunus, yaitu La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nanti akan disebutkan berapa kali kita baca nggih. Wa fihi fuliqal bahru li bani Israil. Jadi pada 10 hari Asyura itu juga di apa terjadi tsunami besar atau dibelah lautan untuk kemudian Bani Israel itu bisa menyeberangi lautan menjadi mukjizat daripada Nabi Musa alaihissalam. Wa fihi ghufira li Dawud dzambahu. Pada tanggal 10 Asyura itu juga tempat diampuni Nabi Dawud alaihissalam. Wa fihi a'tallahu al-mulka li Sulaiman. Pada tanggal 10 Asyura itu juga tempat diberikannya singgasana atau kekuasaan, ya. Diberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam dianugerahi kekuasaan yang tiada batas itu pada tanggal 10 Asyura. Wa fi hadzal yaum ghufira li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tanggal 10 Asyura itu juga tempat Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, yaitu tempat diberikan ampunan yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Jadi tempat Allah membebaskan Nabi Muhammad SAW tidak pernah ada dosa yang menghinggapi beliau. Jadi ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar itu di surat Al-Fatah, ya. Wa huwa awwalu yaumin, yaitu pada hari Asyura itu tempat khalaqallahu fihi dunya. Itu tempat Allah menciptakan dunia ini pertama kali. Wa awwalu yaumin nazala fihil matar. Nah, tanggal 10 Asyura itu juga hari pertama diturunkannya hujan, ya, minas sama dari langit, yaum Asyura pada hari Asyura. Wa awwalu rahmatin nazalat ilal ardi yaum Asyura. Dan juga hari pertama rahmat Allah Subhanahu wa taala itu turun ke bumi ini pada 10 Asyura. Faman shoma yaum Asyura faka'annama shoma ad-dahra kullah. Siapa yang berpuasa pada hari Asyura itu sama dengan dia berpuasa satu tahun. Maka pada hari Asyura 10 Muharram itu jangan sampai kita tidak berpuasa karena mengingat fadilahnya sangat besar. Wa huwa shaumul anbiya, karena itu termasuk puasanya para nabi. Wa man ahya lailata Asyura bil ibadati faka'annama abadallaha ta'ala mitla ibadati ahli samawati sab'i. Siapa yang menghidupkan malam Asyura, ya, malam 10 Muharram itu dengan ibadah, seolah-olah ya sama dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mitla ibadati ahli samawati sab'i. Seperti ibadah penduduk langit dan penduduk langit 7 petala langit itu. Nah, ini kelebihannya. Wa man shalla fihi arba'a rakaat, siapa yang salat, ya, siapa yang salat pada hari Asyura atau malam Asyura itu salat sunnah nih, ya, bisa salat Nabi, salat hajat boleh. Apa yang dibaca? Ya qara'u fi kulli rakaatin, yaitu membaca setiap rakaat itu tadi salat 4 rakaat. Setiap rakaat kita membaca Fatihah, yaitu biasa membaca Fatihah. Kemudian wa qul huwallahu ahad, dan membaca qul huwallahu ahad, ya, qul hu suratul Ikhlas 51 marrah, itu membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad itu 51 kali. Jadi setiap rakaat itu membaca 51 kali surah Al-Ikhlas, qul hu, ya. Selesai membaca Fatihah, waladhdallin, membaca bismillahirrahmanirrahim, qulhuwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu 51 kali. Dan itu dilakukan sebanyak 4 rakaat. Boleh 2 kali salam, boleh 1 kali salam. Okay. Nah, itu apa? Ghafarallahu lahu dzunuba khamsina ama. Itu fadilahnya Allah akan mengampuni dia sebanyak 50 tahun daripada dosa-dosanya. Ah, ini luar biasa, nggih. Itu Allah menggelar ampunannya itu sedemikian luasnya dengan mengerjakan hanya Nabi 4 rakaat dengan membaca ayat atau surat Al-Ikhlas itu 51 kali setiap rakaat. Dia Tampun Usami boleh ini mengamalkannya deh.
di malam atau hari 10 Muharram itu. Wa man saqa fi yaumi Asyura syarabahullah saqahullah yaumal 'atsyil akbar. Jadi siapa yang memberikan orang minum di hari Asyura itu, maka Allah akan memberikan minum kepada dia pada hari kehausan yang sangat besar. Itu nanti di padang mahsyar, ya. Itu tempat orang sangat haus karena matahari itu akan didekatkan, itu sangat panas. Kemudian satu kaksan, satu teko, ya, satu penampiaran, satu teko lam yadhma ba'daha abadan. Jika dia minum itu, dia tidak akan pernah haus selamanya. Wa ka'annama lam ya'sillaha tarfata ain. Itu akan menghilangkan, ya, semua dosa-dosanya seolah-olah dia tidak pernah melakukan kemaksiatan sekejap, walaupun hanya sekejap. Wa man tasaddaqa fihi bi sadaqatin fakannama lam yarid sa'ilun qad. Jadi siapa yang bersedekah pada hari Asyura itu, jadi seolah dia tidak pernah melakukan dosa. Itu banyak sekali ini fadilahnya. Nah, ini ke sumbernya apa yang disebutkan ini dikutip dari kitab I'anatul Talibin. Kemudian kita baca yang disebutkan beberapa hal, ya. Disebutkan tentang yustahabbu, jadi disebutkan tadi yang pertama as-shaum yustahabbu an yasuma yauma asyura wa yauman qablahu wa yauman ba'dahu li hadithi siyamu yaumi asyura inni ahtasibu Allah ya yukaffir as-sanata allati qablah. Jadi disunahkan berpuasa pada satu hari sebelum hari Asyura itu, pada hari Asyuranya, dan satu hari setelah hari Asyura itu, yaitu tanggal 9, 10, 11. Tapi kalau tidak mampu, 9, 10. Tidak mampu lagi, nggak apa-apa, tanggal 10 saja. Asal tidak dilewatkan. Nah, kemudian itu disebutkan itu dalam riwayat Imam Muslim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la in aishtu ila qabilin la asumanna yaumat tasya. Kalau saya masih diberikan panjang umur sampai tanggal 9 Muharram, maka saya akan berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam sumu yaum asyura wa khaliful yahuda wa sumu yauman qablahu wa yauman ba'da. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa berpuasalah pada hari Asyura wa khaliful yahuda, kemudian berselisihlah kalian, ya, maksudnya jangan sama dengan orang Yahudi, karena orang Yahudi itu berpuasa tanggal 10 Asyura saja. Maka puasalah wasumu yauman qablahu wa yauman ba'dah. Maka usahakan berpuasa sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Jadi tanggal 9, 10, 11. Nah, kenapa? Karena supaya sama dengan orang Yahudi. Kemudian disebutkan juga qala Rasulullah Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saumu yaumi asyura yaumun kanat tasumuhul anbiya'u fasumuhu antum. Jadi puasa yaum hari Asyura itu adalah puasanya para nabi. Ya, maka fasumuhu antum, maka berpuasalah kalian pada tanggal 10 Asyura itu. Hadirin hadirat jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka anjuran selanjutnya yang dianjurkan di dalam hari atau malam Asyura itu, yustahabbu fi yaumi Asyura qira'atu subhanallahi wa ni'mal wakil. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Disunahkan untuk membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula wa ni'mal nasir sab'ina marrah. Itu membaca bacaan tadi itu 70 kali. Tapi kalau kepanjangan, subhanallah wa ni'mal wakil, itu sudah cukup. Tapi sebaiknya membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir 70 kali pada hari Asyura, pada hari Asyura. Itu disebutkan di dalam kitab nikah. Kemudian ada ini bacaan
doa-doa nika tidak mungkin disebutkan. Insyaallah nanti kita share di di grup WA nika nggih. Apa bacaan atau doa yang dibaca pada hari Asyura. Yang jelas tadi disebutkan kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil itu 70 kali. Kemudian yustahabu fi yaumi Asyura qiraatu ya kemudian disunnahkan ya, dianjurkan pada hari Asyura itu untuk membaca tasbih ya, tasbih banyak tapi ini tasbihnya khusus ya itu sangat panjang sekali tiang pelunggu sami tidak akan hafal nih. Tapi nanti insya Allah kita share. Ya. Kemudian ada doa hari Asyura. Nah, nanti insya Allah kita share juga ini doa-doanya. Itu bisa tiang pelunggu sami cuma dibaca sekali, ya. Cuma dibaca sekali. Jadi sangat bagus dibaca nih, ya. Sangat bagus. Nanti tiang pelunggu sami bisa baca sendiri, ya. Kemudian selanjutnya yustahabu ayyaqra'a fi lailati Asyura ayat al-kursi. Yustahabu disunahkan atau dianjurkan, sangat dicintai untuk membaca ayat kursi, ya ayat kursi di malam Asyura. Pada malam Asyura itu disunahkan atau sangat dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Kalau kemarin itu pernah kita baca ayat kursi 360 kali pada hari pertama atau malam pertama bulan Muharram, ternyata tanggal 10 Muharram itu juga disunahkan kembali. Okay? Berapa? Jumlahnya sama, 360. Jadi kalau tiang pelunggu sami duduk nih ke tidak sampai 1 jam. Tidak sampai 1 jam, 45 menit aja sudah selesai 360. Ya paling lama 1 jam nih kan. Nah, kalau dibaca nih ke bagus sekali. Nanti kita share juga doanya. Jadi dibaca 360 kali bersama ma'al basmalah, bersama basmalah. Jadi setiap membaca ayat kursi itu tidak lupa membaca basmalah sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum dan seterusnya. Jadi setiap membaca basmalah juga. Bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebelumnya fikul 5 ba'da isbaghil wudu. Jadi kita berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, wa sholati rakaatain, kemudian kita membaca melakukan sholat 2 rakaat, ya sholat sunnah hajat aja ya, atau sholat sunat taubat. Kemudian sambil menghadap kiblat, mustaqbil qiblah jatin ala rukbatai, kita berada pada posisi duduk tasyahud akhir, ya. Tahiyat akhir. Kita tetap membaca ayat kursi yang 360 itu. Maka itu cara yang paling bagus, ya, dan memiliki fadilah yang sangat banyak ketika seorang mampu melakukan itu. Ya. Kemudian setelah itu membaca doa. Ya. Membaca doa, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Itu sebanyak 48 marratan. Itu sebanyak 48 kali. Itu surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi selesai kita membaca ayat kursi yang 360 itu, kemudian membaca 48 kali ayat 58 daripada surat Yunus, yaitu Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kemudian baru berdoa. Nah, nanti kita share doanya. Ini doanya dibaca 12 kali. Oke. Nah, itu ini ke amaliyah yang dianjurkan di hari-hari Asyura nih ke, di hari-hari Muharram nih ke, dan insya Allah kalau tiang pelunggu sami mengamalkan apa yang dicantumkan oleh para ulama itu memiliki fadilah, keutamaan atau keistimewaan itu pasti ada nih kan, pasti ada dan harus tiang pelunggu yakin, ya, tiang pelunggu sami yakin bahwasanya bacaan-bacaan yang kita baca berupa ibadah itu memiliki dampak positif, ya, untuk ruhiyah kita, dampak positif yang luar biasa untuk ruhiyah kita dan juga untuk dunia akhirat kita, ya. Cuma selama ini nih kan kita terlalu banyak kurangnya iman kita, kepercayaan dan keyakinan kita akibat daripada
sepak terjang kehidupan kita. Ya, kehidupan kita kan banyak yang tidak pernah mengingat Allah, jarang mengikuti pengajian sehingga apa namanya ilmu pengetahuan agama kita sangat sedikit. Itu yang membuat napiaran, membuat iman kita nih tidak kunjung menguat. Jadi ketika diberikan apa anjuran atau amalan yang disampaikan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seolah mentah, gitu. Seolah itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak berdampak kepada diri kita. Nah ini naudzubillah min dzalik mungkin dikarenakan daripada iman kita yang sangat sangat lemah. Nah untuk itu cara kalau kita punya HP kita cas setiap hari, ya iman kita ini juga harus dicas setiap hari. Salah satunya cara cas iman itu ya adalah banyak mengikuti atau hadir dalam majelis-majelis ilmu. Kemudian banyak mengikuti majelis-majelis zikir kita ya. Kemudian kita tuntun diri kita untuk membaca zikir sebanyak-banyaknya. Ya, la ilaha illallah atau membaca sholawat dan sebagainya. Kemudian banyak melakukan amalia-amalia sunnah daripada sholat-sholat sunnah umpamanya yang sudah disunahkan dan itu banyak sekali ya dan kita sudah pernah membahas itu semua. Tidak perlu kita bahas pada pertemuan kali ini Tiang Pulung Gosami sudah paham itu semua, tinggal melaksanakannya. Dan kita meminta taufik, pertolongan dari di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diberikan taufik, inayah, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita ringan langkah, ringan gerakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi وعلى كل نية صالحة وعلى حمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما حصنت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sampun nike yang bisa tiang sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya atas segala khilaf dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum